Perkenalkan, nama saya Adi Yunus, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMA Negeri 1 Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Guru masih mendominasi pembelajaran. Kenyataan dalam proses pembelajaran, saya masih mendominasi dalam pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dari aktivitas guru terlalu fokus pada rancangan kegiatan pembelajaran yang sangat detail. Saya terlalu berpatokan pada rencana pelaksanaan pembelajaran dan tidak melakukan inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru mengutamakan ketercapaian materi pada aspek kognitif, psikomotor, dan melupakan pendidikan karakter. Aktivitas pembelajaran hanya menekankan siswa bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi untuk tercapainya nilai KKM, sehingga lupa dalam pembelajaran menyisipkan tentang pendidikan karakter pada anak. Yang ketiga, siswa cenderung pasif dan motivasi belajar rendah. Dalam pembelajaran, anak kehilangan motivasi belajar. Hal ini bisa disebabkan karena siswa tersebut cukup bermasalah. Misalnya, bergabung ke geng motor, salah pergaulan, sering terlibat tawuran, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini, guru dan sekolah hadir sebagai pemberi motivasi kepada anak yang mengalami motivasi belajar rendah. Dan yang keempat, guru kurang memahami karakteristik anak. Apabila guru tidak memahami karakteristik peserta didik, maka peserta didik tidak akan mengalami perkembangan. Potensi belajarnya melemah dan mobilitas perkembangan anak monoton atau tidak bervariasi. Karena dalam menghadapi anak harus diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Demikian, inilah 4 cerminan model pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, inilah yang nampak dalam kegiatan belajar mengajar saya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu A. Merubah paradigma berpikir. 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 2. Pembelajaran memerdekakan anak atau berpusat pada anak. 3. Menghargai setiap karakter belajar anak. 4. Memberikan reward kepada siswa. 5. Menghormati dan kekuatan, potensi, bakat, dan minat anak. 6. Menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. B. Merubah perilaku. Dalam merubah perilaku ada 4. 1. Mengemas pembelajaran secara asik dan menyenangkan agar motivasi belajar siswa meningkat. 2. Guru menuntun dan memfasilitasi dengan berbagai metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 3. Pembelajaran pada anak sebagai subjek. 4. Mengembangkan trisakti anak, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta sama dengan keinginan menciptakan sesuatu, rasa sama dengan perasaan penasaran pada pembelajaran, sedangkan karsa adalah kehendak atau tekad
yang menggerakkan cipta dan rasa. Maka Trisakti pendidikan ini merupakan hidup sesungguhnya untuk mengembangkan pendidikan dan kesungguhan belajar yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, asik, dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dengan tujuan tercapainya profil pelajar Pancasila. 3. Mengarahkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Libatkan semua aktivitas siswa, baik aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. 4. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial kultural daerah setempat. 5. Menerapkan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dengan beberapa poin tawaran di atas, saya berharap sebagai pendidik dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar anak yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua, dari pemaparan saya di atas maka didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu 1. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia berperilaku etis, pembentukan karakter dan sikap yang baik. 2. Sebagai seorang guru, sudah sewajarnya memberikan tuntunan yang baik kepada siswa. 3. Sebagai seorang guru, menggiring anak untuk memunculkan kreativitas tanpa melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, seorang guru harus bergerak aktif dalam mengembangkan diri sendiri agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Demikian video dari saya. Semoga yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru semua. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.